Selamat siang, Bapak Jumri. Perkenalkan, saya Marbel sebagai perwakilan dari kelompok 12. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai bisnis proposal kami, yaitu bisnis non-dairy ice cream. Oke, yang pertama untuk rencana bisnis kami, bisnis yang kami akan jalankan itu adalah bisnis di F&B, khususnya itu di hidangan penutup. Nah, hidangan penutup yang ingin kami bawa itu adalah ice cream non-dairy. Nah, biasanya ini kan ice cream merupakan hidangan penutup yang sangat populer di kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, tapi yang membedakan bisnis kami itu tuh, yaitu kami menggunakan bahan-bahan non-dairy. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, walaupun ice cream itu merupakan hidangan penutup yang terkenal, tetapi bahan yang terkandung di dalam ice cream itu sangat tidak sehat. Di antaranya itu ada susu, ada krim, kemudian ada lemak, sampai ke zat penstabil. Nah, bahan-bahan itu memang tidak sehat kan untuk kita cerna di tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, kami ingin berinovasi membuat ice cream rendah kalori. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan sendiri itu tidak menggunakan produk yang mengandung dairy atau rendah rendah atau tidak menggunakan bahan yang berasal dari hewani. Nah, produk kami ini juga sangat cocok bagi konsumen yang menganut hidup sebagai vegan atau hanya memakan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan saja. Nah, kemudian dari tahun ke tahun ini juga tren makanan vegan atau makanan sehat itu semakin terkenal di kalangan masyarakat. Karena perilaku konsumen masyarakat itu sudah mulai berubah, yang tadinya itu hanya memikirkan rasa dari makanan atau minuman yang mereka terima. Nah, saat ini mereka juga sudah mulai memikirkan bahan-bahan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Apakah itu akan bermanfaat bagi tubuhnya atau membuat keadaan tubuhnya menjadi buruk. Nah, oleh sebab itu, ice cream non-dairy kami ini kami rasa sangat cocok untuk perilaku konsumen masyarakat zaman sekarang. Nah, kami juga memiliki banyak rasa, yaitu mulai dari rasa yang klasik seperti vanilla, coklat, hingga rasa-rasa yang sedang tren di kalangan masyarakat seperti red velvet. Nah, kemudian kami juga akan memberikan informasi berapa kalori yang mereka terima ketika mereka menyantap produk kami. Nah, nanti akan kami juga tuliskan di packaging kami. Kemudian packaging kami juga sangat ramah lingkungan dan kita itu menggunakan kemasan yang terbuat dari limbah serat tebu sebagai bahan yang mudah diurai oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya masih ada konsumen yang membuang packaging kami, itu nanti tidak akan selama plastik akan terurai oleh lingkungan. Nah, tujuan bisnis kami membuat ice cream non-dairy ini, yang pertama profit. Kami rasa dengan bahan baku yang kami perlukan, dengan harga jual yang akan kami jual ke masyarakat itu sangat menguntungkan. Dan juga kami itu kan menargetkan berbagai macam kalangan konsumen. Nah, jadi kita bisa menjual ke berbagai macam pasar. Nah, kemudian tujuan bisnis kami itu juga kita tuh pengen untuk makanan sehat atau minuman sehat itu lebih banyak lagi industrinya atau masyarakat jadi lebih bisa mengakses makanan sehat. Karena mungkin kalau penghambat masyarakat untuk mengakses makanan sehat itu masih sedikit
lini usaha yang menyediakan makanan atau minuman sehat. Kemudian kami juga ingin membantah stereotip bahwa makanan sehat itu tidak enak. Karena kan biasanya makanan sehat itu menggunakan bahan pengganti yang lebih bernutrisi, di mana rasanya itu tidak selalu enak. Jadi walaupun produk kami itu makanan penutup sehat, tetapi rasanya juga tidak kalah dengan es krim pada umumnya. Jadi, alasan kami memilih bisnis es krim non-dairy ini, karena memiliki target konsumen yang luas. Es krim kan sangat disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Apalagi orang dewasa yang sudah mulai menjadi manula, mungkin dia harus menjaga makan dan minumannya. Nah, produk makanan penutup kami itu bisa menjadi alternatif bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan. Kemudian, kami juga memilih bisnis ini karena kami merasa industri makanan atau minuman saat ini masih sangat kecil, sehingga akan ada kemungkinan lini bisnis kami itu akan menjadi pionir bagi industri makanan sehat. Jadi kita juga bersaingnya itu juga tidak dengan banyak perusahaan sejenis. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan partner kelompok saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini merupakan salah satu faktor yang penting juga ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, di mana kita harus mencari lokasi bisnis yang strategis sesuai dengan target pasar kita yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk lokasi bisnis dalam bisnis plan kali ini, kelompok kami memilih untuk di food court mall dan juga di ruko. Kenapa kita memilih lokasi bisnis di dua tempat ini? Pertama, lokasinya strategis sesuai dengan target pasar, kemudian akses jalan yang mudah dijangkau, termasuk dengan lahan parkir yang memadai, kemudian lingkungan yang nyaman, setelah itu kompetitor yang baik dan sehat, dan yang terakhir visibilitas yang baik. Nah, untuk selanjutnya ada prospek bisnis. Jadi minat konsumen terhadap makanan manis di Indonesia ini meningkat. Yang menjadi konsentrasi kami pula jika makanan yang terlalu banyak mengandung gula tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus, dan dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar orang sudah mulai menjalani hidup sehat. Kami mengembangkan produk es krim dengan bahan-bahan non-dairy dan sehat tanpa zat kimia. Es krim produk kami ini rendah lemak dan aman apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Setelah mempertimbangkan minat konsumen dalam makanan manis, namun tetap sehat, menurut kami, prospek bisnis dalam bidang ini akan meningkat ke depannya. Lanjut untuk selanjutnya, itu adalah customer segmentation. Customer segmentation yang kita ambil di sini, yang kami ambil ada 3. Yang pertama itu ada segmentasi demografis. Jadi kami mengharapkan dapat mencapai semua target usia, semua umur, karena es krim sehat ini baik dikonsumsi dari mulai anak kecil maupun sampai orang dewasa atau bahkan lansia. Nah, kemudian yang kedua ada segmentasi perilaku. Di sini kami memberi target dapat dikonsumsi secara berulang karena es krim merek kita lebih sehat dan rendah lemak. Kemudian yang terakhir ada segmentasi manfaat. Jadi kami mengharapkan bahwa es krim ini memberikan manfaat pada konsumen yang sedang menjalani hidup sehat maupun yang takut akan mengkonsumsi makanan manis agar merasa lebih aman atau lebih baik. Begitu. Jadi dapat kami simpulkan apabila customer segmentation kami ini dapat dikonsumsi atau target pasar kami ini pertama itu dari semua jenis, semua usia, setelah itu semua gender, semua orang, kemudian yang khawatir untuk mengkonsumsi makanan manis, sehingga mereka akan merasa lebih aman apabila mengkonsumsi es krim dari produk kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah customer relationship.
Yang akan kami lakukan adalah yang pertama, customer dapat mengambil dan memilih rasa es krim sendiri dengan ukuran small, medium, dan large. Lalu yang kedua adalah melakukan program loyalty seperti poin reward di setiap pembelian, sehingga poin tersebut dapat ditukar dalam bentuk cashback, potongan harga, hingga dapat ditukarkan dengan merchandise yang terdapat logo perusahaan dalam bentuk barang seperti tumbler ataupun t-shirt. Lalu yang ketiga, menyediakan comment card yang disediakan di kasir atau mengadakan survei terkait layanan dan kualitas produk seperti rasa, warna, varian rasa, dan kualitas produk dengan memanfaatkan teknologi seperti barcode dan layanan kasir dan sosial media lainnya. Selanjutnya adalah revenue stream. Dalam memulai bisnis ini, kami akan mencari modal dengan mencari investor, karena umumnya investor akan memberikan modal dengan cukup besar untuk dapat mengembangkan bisnis. Modal yang dibutuhkan untuk mengajukan kepada investor adalah kurang lebih 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah channel. Yang pertama adalah penjualan secara langsung atau direct selling, dan online shop seperti GoFood, Shopee, ataupun GrabFood. Lalu yang kedua adalah display advertising, di mana produk ini akan kami iklankan di platform digital menggunakan desain grafis seperti email ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah content creator yang tersebar di Instagram, Twitter, Facebook, ataupun YouTube. Halo teman-teman, saya dengan Anissa Pemata Putri. Kali ini akan menjelaskan tentang value proposition. Value proposition ini di sini berguna untuk memberikan kesan kepada konsumen kenapa memilih produk kami. Karena produk kami ini adalah es krim yang terbuat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu berbahan alami. Nilai yang ada adalah non-dairy, di mana non-dairy ini pembuatan es krimnya dari coconut milk, almond milk, dan oat milk, di mana itu adalah bahan baku yang utama. Kedua adalah vegan friendly, di mana bahan-bahannya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah plant-based, tidak mengandung dari bahan hewani sama sekali. Ya. Yang terakhir adalah mixed fruit, di mana ini kita campurkan dengan buah-buahan untuk memberikan sensasi yang segar dan happy. Ada juga key research, di mana di sini kami mengidentifikasikan dua poin yang itu sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia, di mana calon karyawan yang akan kami kerjakan itu berjumlah 3 orang, 2 chef dan 1 orang untuk pelayan dan kasir. Diutamakan yang jujur dan masih muda, di mana yang jujur dan masih muda itu lebih berenergi sehingga mengerjakan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada aset fisik. Aset fisik ini rencananya kami akan satu mesin pembuat es krim, ada 2 mesin pendingin untuk menaruh es krim. Yang terakhir ada 1 ruko 2 tingkatnya, di mana satu ruko ini untuk usaha yang di ruko 2 tingkat ini, yang atas untuk menaruh bahan baku, yang di bawah itu untuk usaha. Yang terakhir ada care activities. Di sini kita tidak hanya mengembangkan varian rasa, tapi di mana kita dapat ada mengelola tempat dan melakukan pemasaran. Seperti bahan bakunya tuh fresh. Sebelum dibuat, bahan baku itu harus fresh, terus diracik di mesin es krim. Kemudian konsumen memilih varian rasa sesuai dengan selera yang diinginkan. Dan banyak sekali warna-warna es krim, dari warna merah, putih, ungu, biru. Terus bisa juga mengas es krim sendiri. Sudah sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya masuk ke pembahasan cost structure. Di sini pastinya ketika memulai usaha atau bisnis membutuhkan biaya-biaya yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan sampai dengan berjalannya operasional. Berikut telah kami jabarkan beberapa bentuk biaya yang terutama di biaya variabel dan juga biaya tetap.
Untuk biaya variabel yang pertama adalah biaya pengadaan bahan baku yang terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Untuk bahan baku utamanya sudah pasti kita menggunakan susu plant based, dan juga bahan pendukungnya itu seperti buah-buahan dan perasa lainnya yang kami butuhkan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yang akan melayani para konsumen serta melaksanakan tugas lainnya di tempat usaha kami. Dan yang terakhir adalah biaya distribusi produk yang ditimbulkan karena adanya aktivitas mengantarkan produk-produk ke tempat penjualan dan lainnya yang berkaitan. Untuk biaya tetapnya ada biaya sewa booth penjualan. Di sini kami menyewa sebuah ruko sebagai tempat produksi dan juga tempat kami berjualan. Dan yang kedua adalah biaya promosi yang kami gencarkan melalui berbagai media sosial. Dan yang terakhir ada biaya untuk tagihan air, listrik, dan lainnya yang berkaitan dan juga dihasilkan ketika kegiatan operasional dilakukan. Selanjutnya ada key partner. Jadi setiap usaha tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan partner-partner yang bertujuan untuk memudahkan proses bisnis. Untuk partner yang pertama yang kami miliki adalah pemasok bahan baku. Bahan baku di sini ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung seperti yang telah dicontohkan tadi. Kami memilih dari usaha lokal yang berkualitas. Kenapa? Karena kami ingin membantu berkontribusi pada perekonomian bangsa dan juga mendukung produk lokal. Selanjutnya, ada mitra pemilik tempat usaha. Jadi, untuk tempat usahanya ini kami sistemnya sewa dengan bekerja sama dengan pemiliknya. Dan yang terakhir ada konten kreator, karena kami memasarkan produk dengan cara melalui media sosial, maka kami butuh banyak konten kreator dari berbagai bidang untuk memperkenalkan brand kami kepada audiens mereka sekaligus yang menjadi target pasar usaha kami. Berdasarkan penjelasan yang tadi, maka akan didapatkan bisnis model kanvas sebagai kesimpulannya. Dan juga bisnis kanvas ini bertujuan sebagai alat untuk mempermudah memetakan berbagai hal penting dalam merencanakan bisnis dan juga sebagai acuan kami dalam mengeluarkan rencana-rencana di dalamnya. Dengan melihat rencana-rencana yang telah dituangkan dalam bisnis kanvas ini, kami menilai bahwa bisnis ini cukup menjanjikan dan bisa kami laksanakan untuk memproduksi dan memasarkannya ke target pasar yang telah kami tentukan. Berbagai rencana untuk menjangkau para konsumen diantaranya dengan menggait para konten kreator untuk membantu memasarkan produk kami kepada audiensnya. Apabila bisnis ini dijalankan, maka kami akan turut berpartisipasi juga dalam membangun perekonomian bangsa, karena dapat menggunakan produk-produk lokal, tenaga kerja lokal, dan juga turut membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Berikut adalah bisnis proposal untuk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.